Santapan Harian Senin 14 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati ini, kami mau berserah kepada sabda-Mu untuk menikmati indahnya sabda-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami berteduh. Amin. Ulangan 8 ayat 1-10. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sahabat Santapan Harian, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel agar mereka betul-betul melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari Mesir, dan selama 40 tahun Tuhan menguji hati mereka selama di perjalanan. Selama itu Tuhanlah yang menjaga dan memelihara hidup mereka. Mereka hanya perlu taat kepada Tuhan. Musa juga mengingatkan
bahwa keberadaan mereka nantinya di tanah perjanjian adalah karena penyertaan Tuhan juga. Kalaupun mereka mendapat kemakmuran dan keberhasilan, hal itu merupakan berkat kemurahan dari Tuhan. Karena itu, mereka harus tetap taat kepada Tuhan dan tidak boleh menjadi tinggi hati. Pada bagian akhir, Musa mengingatkan, jika bangsa Israel tidak taat, mereka pun sama dengan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan akan membinasakan mereka. Kehadiran bangsa Israel harus menunjukkan kehidupan yang taat di antara bangsa-bangsa. Ketaatan merupakan wujud dari pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan penyerahan diri untuk bergantung penuh kepadanya. Ketika bangsa-bangsa asing melihat kehidupan umat Tuhan yang taat, mereka pun akan melihat kehadiran Tuhan. Bangsa Israel dipilih sebagai umat Tuhan. Dengan demikian, Tuhan menuntut umatnya untuk hidup sesuai dengan panggilan itu. Artinya, hidup dalam ketaatan penuh. Demikian juga kita, orang-orang percaya saat ini. Kita pun telah dipilih dan ditebus dari belenggu dosa. Maka, kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Hidup kita tidak lagi mengikuti natur tubuh, darah, dan daging kita yang berdosa. Sebaliknya, kita harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Keberadaan kita harus menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita dapat melihat bagaimana seharusnya manusia hidup dengan takut akan Tuhan. Kiranya kita menunjukkan sikap hidup yang taat kepada Tuhan di tempat kerja, di rumah, dan saat berelasi di tengah masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehendak kami kepadamu. Bantulah kami untuk tetap dekat kepadamu setiap masa dan senantiasa mengasihimu dengan mentaatimu. Dalam namamu Yesus Kristus kami bertelut. Amin.